Dan untuk membahas terkait jalan berlubang di Jakarta yang kerap mencelakai pengendara bahkan hingga meninggal dunia, sudah bersama kami staf khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta bidang pembangunan dan tata kota Nirwono Yoga. Selamat malam Mas Yudi, apa kabar? Kabar baik Mas Victor, Baik, salam ini sehat. sebelumnya Pak Gubernur pada akhir Januari mengatakan warga Jakarta sabar gitu ya terkait jalan berlubang dan akan Ya, memperbaiki jika curah hujan yang tinggi sudah mulai mereda. Hingga saat ya, ini sudah adakah perbaikan jalan berlubang sejauh ini, Mas Yudi? ya, ya betul. Sampai dengan malam ini pun ya kami pantau di lapangan tadi keliling itu seluruh eh, pasukan kuning ya mulai dari tingkat dinas provinsi, suku dinas tingkat wali kota bupati sampai dengan ke satuan pelaksana di lapangan di tingkat kecamatan itu dikerahkan seluruhnya ke lapangan Mas Victor. Mhm, mhm. Kita memantau seluruh jaringan jalan yang diindikasi terjadi kerusakan lubang, baik itu melalui pantauan di lapangan, bantuan dari CCTV maupun juga laporan masyarakat untuk segera diperbaiki dalam waktu secepat-cepatnya. Ya. Instruksi maupun arahan dari Pak Gubernur sangat jelas bahwa seluruh jalan yang rusak harus segera diperbaiki sebelum terjadi kecelakaan ya. Jadi upaya pencegahan sangat ditekankan sehingga kerja cepat juga dituntut untuk seluruh satuan pelaksana pasukan kuning Mas Victor. Ya, tentu dengan adanya kecelakaan tadi pemerintah DKI sangat turut berduka cita sedalam-dalamnya dan ini menjadi pembelajaran juga bagi Pemprov DKI ke depan. Kira-kira itu Mas Baik, ini Victor. terkait meninggalnya adik kita siswa SMK 34 Jakarta Aldi Surya Putra yang mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang di kawasan Matraman, Jakarta Timur Ya, ya. Kita iya ingin betul. meminimalisasi komentar masyarakat Jakarta pada khususnya yang berkomentar, oh nunggu kecelakaan dulu baru lubang jalannya ditambal begitu. Apakah Ya. penetapan untuk segera menambal lubang-lubang di jalan dan di Jakarta ini muncul setelah kecelakaan terjadi atau harus menunggu dulu kecelakaan terjadi baru kemudian semua bergerak begitu. Bagaimana evaluasi dari Pemprov DKI Jakarta sejauh Ya, ini, Mas Yudi? ya betul, Mas Victor. Catatan kami itu justru perbaikan jalan sudah dilakukan sejak akhir Desember dan awal Januari ya. Jadi seperti kita ketahui, setiap kali musim hujan, jalan-jalan yang tergenang itu secara konstruksi akan mudah sekali rusak ya. Aspal-aspal yang mudah terendam dalam beberapa jam itu kan mudah mengelupas dan kemungkinan untuk berubah menjadi besar. Sehingga perbaikan jalan itu dilakukan secepatnya. Persoalannya tadi ya, dengan kondisi yang masih curah hujannya tinggi, bahkan sekarang masih dalam bulan hujan, perbaikan belum bisa dilakukan secara maksimal, artinya perbaikan jalan secara permanen ya, aspalnya. Mengingat perbaikan aspal secara permanen membutuhkan suasana yang kondisi yang lebih kering ya. Mhm, Secara mhm. konstruksi, aspal tidak akan mudah melekat kalau kondisinya masih tinggi curah hujannya, apalagi tadi ada rendaman, mengakibatkan aspal yang dibuat itu akan mudah melupas kembali. Sehingga dilakukan sekarang adalah pengaspalan secara belum permanen ya, sambil menunggu cuaca bagus, nanti pada saat sudah kering, sudah dijadwalkan untuk perbaikan jalan secara menyeluruh Mas Victor. Jadi Iya. seluruh jalan yang saat ini sedang lubang, ditandai ya, yang bisa segera diperbaiki secepatnya ya di lapangan, tentu perlu dukungan masukan dari masyarakat, terutama daerah mana yang dianggap paling rawan kecelakaan tentunya. Dan di saat nanti memasuki musim kemarau, sudah dijadwalkan seluruh jalan itu akan segera diperbaiki dengan status permanen nanti perbaikan jalannya. Hal ini Ya. juga diikuti nanti dengan perbaikan saluran drainase, Mas Victor, agar genangan air hujan pada saat hujan mengenangi jalan itu dapat dikurangi secara maksimal juga. Ya. Jadi tidak hanya sekedar pengaspalan, tapi akan diikuti juga dengan rehabilitasi saluran drainasenya. Ya. Kira-kira itu Mas Victor. Seperti buah simalakama, mau tidak mau juga harus dilakukan perbaikan jalan-jalan berlubang ini segera ya, walaupun curah hujan cukup Ya, tinggi begitu. betul. Mas Yudi, kita Ya. ingin tahu, menyampaikan saja kepada masyarakat Jakarta dan sekitar yang sering mobile atau melakukan mobilitas di Jakarta, seberapa banyak sih badan jalan di Jakarta yang rawan berlubang sejauh ini yang masih dalam proses perbaikan dan belum diperbaiki? Intinya, kawasan mana saja yang harus diwaspadai oleh pengendara di Jakarta agar terhindar dari bahaya kecelakaan akibat jalan berlubang begitu? Ya, secara umum fokusnya tentu bagi pengendara lalu lintas diutamakan jalan-jalan yang menjadi jalan utama atau jalan protokol ya. Kalau kita bicara Jakarta tentu selain Sudirman ada lain Sudirman Tamrin kan ada Ketut Subroto, MT Haryono, S Parman ya. Terus kemudian Warung Buncit dan juga daerah Rasuna Said. Untuk daerah utara tentu perhatian khusus yang kita berikan Jalan Sudarso, RE Marta Dinata ya. Timur itu Ahmad Yani, kemudian ada Jalan Ngurah Rai juga. Nah,
beberapa wilayah yang kemarin sempat terendam oleh genangan air itu yang menjadi prioritas karena kerusakan lubangnya yang paling parah dialami jalan-jalan yang kemarin terendam dalam cukup waktu lama. Kenapa? Secara konstruksi, jalan yang terendam, aspalnya akan mudah mengelupas, begitu dilewati oleh kendaraan, maka jalan akan mudah berlubang. Nah, ini yang utamanya, Mas Victor. Selain itu juga, laporan dari masyarakat itu dipantau dan segera direspon juga, Mas Victor. Ya. Selain tadi dukungan CCTV dari seluruh lintas PD melakukan pengawasan di lapangan. Kira-kira itu. Ya, ya. Sebenarnya jika ada permasalahan di ibu kota termasuk jalan berlubang di Jakarta, masyarakat bisa segera melapor ya. Ini sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Anies Baswedan sebelum Bapak Pramono begitu. Jika Pemprov DKI Jakarta menerima laporan warga terkait jalan berlubang, ada jalan berlubang di lokasi X, idealnya berapa lama masalah sejenis itu dapat diselesaikan, Mas Yudi? Ya, ditargetkan itu sebenarnya kalau secara umum kan laporan melalui Jaki ya, Mas Victor ya. Tetapi kanal-kanal media sosial dari masing-masing OPD terkait, misalnya dari medsos Bina Marga misalnya, itu juga memantau lokasi-lokasi mana saja yang dikeluhkan dengan target mulai dari pelaporan masuk sampai dengan perbaikan itu tidak lebih dari paling lama ya 5 sampai 6 jam ya. Lebih cepat tentu lebih baik ya, karena ini tergantung terhadap luas besaran jalan rusaknya dan juga kondisi yang akan dicapai. Itu pertimbangannya, Mas. Baik, nah, ini artinya tambahannya adalah silakan Mas Yudi. tambahannya adalah pada saat perbaikan jalan, kemudian setelah jalan diperbaiki itu akan segera di-upload. Nah, ini tentu masyarakat juga bisa melihat perbedaan berapa lama antara sejak laporan masuk sampai dengan perbaikan sebagai bentuk laporan kinerja kepada pemerintah daerah juga. Jadi pemerintah daerah juga secara teknis akan melaporkan berapa lama proses perbaikan yang tadi, Mas Victor. Baik, Kira-kira ini itu. perlu usaha bersama supaya kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia ini harus segera dihindari begitu ya. Terima kasih banyak Mas Yudi atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Mas Yudi. Terima kasih, selamat sehat selalu Mas Victor. Selamat malam semua.